Baik, silakan duduk Kak. Ya, selamat malam Kak. Halo Kak, Ini namanya siapa ya? saya Muhammad Hasan Mahmudin. Panggilannya Asya. Asya. Gimana kabarnya Kak Asya sekarang? Apanya Kak? Kabarnya sekarang gimana? Kabarnya sekarang alhamdulillah baik-baik saja, tetapi agak kurang enak badan karena telah makan jadi agak pusing. Oh, kurang enak badan gara-gara telat makan. Iya, Oke. Air makan kapan? di sore ya. Oke, sore. Ini berarti belum makan. Dia belum makan lagi. Tapi biasanya makan. Enggak sih. Oh enggak. Iya, Lagi diet apa? iya dia tadi lagi baik aja. Tapi udah minum obat? Udah. Nah, di sini di dalam kakak ada keperluan apa nih Kak? Kebetulan nih Kak, karena aku ada masalah, terus dengar-dengar itu ada teman saya yang bisa apa ya, nggak bisa sharing lah. Jadi untuk kakak ini seperti untuk masalahnya itu apa ya, agak masalah yang gampang lah, gampang gitu kan. Oh, Jadi ya. apa namanya terkait teman sejati. Teman sejati. Iya. Ya boleh dijelaskan lebih lanjut teman sejati itu seperti apa? Dan masalahnya itu apa sih rinciannya? Jadi teman sejati itu saya mengartikan dimana ada benar-benar satu teman yang bisa membarengi setiap proses hidup saya Kak. Jadi dulu itu pas masih MTS sampai ke jenjang akhir itu saya punya teman satu Kak, dia namanya kalau cerita ini agak paling nangis karena dia Apa nggak? dia namanya itu Nurholis Fahmi. Sebenarnya pada dari TK SKA itu temenan sama dia sampai MTS kelas 2. Jadi di apa baru sekolah kita tuh bareng, terus kalau udah pulang itu nanti di lesin namanya lesin dulu belajar tambahan lah. Oh, Belajar bahasa Inggris maupun belajar rokok. Jadi di setiap apapun itu diselang dengan main ya. Tapi benda Allah setelah 18 itu dia udah dipanggil Allah juga. Terus aku kayak merasa gak punya teman jadi gitu karena mana ya dia itu gak pernah musuhan sama aku tuh gak pernah sampai jentosan itu gak pernah. Nah sampai sekarang itu saya masih bingung Kak apakah ada yang bisa lagi atau enggak sih. oke, baik. Berarti apa namanya beliau sudah almarhum, dan itu bisa dikatakan support system ya Iya. untuk kakak Asia ya. Sehingga ketika kehilangan teman saya itu sekarang merasa kayak apa ya ada yang kurang seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk apa namanya kakak yang ngerasain sendiri itu seperti apa sih perasaannya? Dalam artian sekarang ini kenapa menginginkan teman sejati? Kemudian dampaknya apa sih ketika tidak ada teman sejati oleh Kak Asia? Nah, kenapa kalau saya masih mendekati teman sejati itu karena kalau saya punya teman sejati rasanya itu saya bisa berbagi masalah hidup saya. Jadi Oh, gak semua ditujukan saya sendiri. Jadi yang namanya teman sejati itu dia nggak sekedar apa namanya hadir ketika kita putus saja, tapi dia juga bisa hadir ketika kita di titik terendahnya kita. Terus apa namanya kalau nggak ada teman sejati itu kayak orang-orang cuma sekedar ya butuh kita aja gitu Kak, nggak yang beneran memahami keadaan kita. Ada loh teman yang datang cuma sekedar ketika pas kita banyak uang, pas kita punya jabatan itu saya merasa dunia itu nggak adil Kak kalau nggak ada teman seperti ini. Karena kayak saya ingin mencari-cari terus ya meskipun di luar sisi sekarang saya udah apa ya remaja akhir iya iya punya pasangan, tapi yang saya artikan itu bukan ke lawan jenisnya tapi benar-benar teman sejati yang segender sama saya laki-laki. Terus dampaknya kalau nggak ada teman sejati itu ya tadi kita merasa beban itu berat sekali. Kadang pun saya tuh belum bisa memahami karena ya mungkin salah satu faktornya beda gender juga. Makanya di situ. Hmm. Tapi untuk apa namanya perasaan itu seperti apa kalau dalam artian misalkan Kak Asia ini dari dalam sejati kayak orang
jadi apa yang kita artian prinsip seperti apa kualitas dia bisa fokus kan tidak untuk sekarang itu kan lebih ke motivasinya saya. Benar, saya sekarang juga perkuliahan ya. Dan perlu yang di kepala organisasi saya kan terus ke pondok itu barangkali itu ya katakanlah saya lebih semangat untuk menghadapi ini semua menjadi yang saya anggap dari itu ya kayak gitu. oke. Selanjutnya nih Kak Asia, oke saya sudah dapat gambarannya ya. Untuk Kak Asia ini ketika sekarang kan memang masih menginginkan ya dari Mas Jadi ya. Dan apa tindakan dari Mas Asia ketika sekarang ini kan memang realitanya kan belum bisa mendapatkannya ya kan? Apakah sekarang tetap ingin mencari apa namanya teman sejati itu, kemudian apakah sudah menerima seperti apa yang Kak Asia lakukan ketika ada keinginan lagi seperti itu? Kalau keinginan untuk masih ada terus ya, tapi karena yang memang teman sendiri itu sulit katakanlah yang bisa sefrekuensi dengan kita, jadi sekarang itu aku mencoba menganggap semua orang yang di dekatku itu semua teman sendiri. Iya, meskipun kadang-kadang ada teman yang memang gak seperti itu, saya nggak nyaman kalau cerita, tapi kalau ada teman yang bisa ngobrol itu udah lebih dari cukup untuk saya katakan. Meskipun belum ada satu spesifik yang menjadi Baik, baik. Kemudian berarti Kak Asya ini ketika apa namanya maaf, berarti saat ini masih menginginkan teman sejati ya, itu masih karena memang di bangku kuliah ini memang lagi butuh sosok tersebut untuk motivasi terhadap anak kalian. Kemudian apa namanya tadi juga untuk solusinya berarti Kak Asya ini berarti sekarang berusaha untuk semua orang itu atau temannya ya itu dianggap sebagai apa namanya ya tempat teman paling tidak mendekati teman sejati lah ya sehingga itu bisa untuk menerima keadaan tersebut seperti itu ya. Oke, ini untuk apa namanya solusi dari Asia sendiri ataupun biasanya Asia selain dari tadi juga apa satu tadi apakah ada lagi cara-cara lain ketika menginginkan teman sejati ini gitu? apa ya kan saya kalau hal lain mungkin belum belum tahu juga sih, cuma ketika saya ingin mengobati tentunya rasa rindu teman itu, saya tidak pernah melupakan menyebut namanya ketika hadir di setiap apa ya kegiatan religius ya. Jadi ya, ya itu tadi dia orang yang bilang dermawan, jadi yang memang selalu menyertakan nama saya. Itu untuk salah satu mengerti saya masih punya teman jadi meskipun di dalam. Ini selanjutnya untuk sekarang ini Kak Asyar untuk menjalani hidupnya apakah memang kadang terganggu mengenai gara-gara ganggu ini ataukah ya masih enjoy saja gitu dalam menikmati hidup seperti itu? Tentunya masih bisa saja sih kak, soalnya itu tadi saya mencoba untuk menormalisasi semua sahabat atau teman yang dekat saya untuk menunjukkan posisi teman yang sudah dekat. Iya memang masih bisa jalan aja tapi lebih keingin masih tentang teman sejati. Jadi Kak Asyar dari awal itu berarti memang gagal move on ya karena memang teman sejati ini memang sangat dibutuhkan apalagi di bangku kuliah sekarang. Jadi untuk ketika apa namanya untuk solusinya ketika memang menginginkan sebuah teman sejati dan memang realitanya itu belum ada ya sudah menganggap dan mana sudah beradaptasi lah dengan lingkungan seperti itu ya, tapi tidak ada tindakan yang memang itu hasil misalkan mengganggu hasil itu nggak ada ya maksudnya misalkan nggak ada pun sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya oleh Kak Asyar bisa saran
untuk relasi atau pertemanan ini, pertemanannya Kak Akses itu gimana? Ataukah spesifik harus berteman dengan si A, si B, ataukah tidak? Untuk relasi sekarang yang ada di pikiran saya itu lebih ke teman-teman yang bisa membantu mewujudkan cita-cita saya. Kan saya sekarang kebetulan kuliah di Fakultas Keguruan. Ya. Nah, jadi saya mau mencoba membangun banyak dengan adik saya, dengan teman dari kampus yang di sekolah itu. Dan saya juga punya apa namanya relasi dari pramuka, jadi bisa saya optimalkan di situ. Tapi ya tidak menutup kemungkinan saja mencoba menginginkan relasi second katakanlah seperti anak-anak babi kan, jadi saya bisa belajar tentang kewirausahaan, terus kalau anak dewan belajar tentang komunikasi atau apa, jadi masih general kan untuk relasi yang saya inginkan atau saya lihat, karena dari diri saya sendiri itu untuk menciptakan sebuah guru itu banyak hal yang harus kita lalui. Jadi memang benar-benar membangun relasi yang baik. Jadi untuk apa namanya, ya membeda-bedakan teman juga ya, dia udah beradaptasi ya. Memang sedang lagi apa namanya, ya saya sudah bisa beradaptasi ya dengan lingkungan ya. Jadi insya Allah sih sudah bisa dikatakan saja sudah menemukan solusi sendiri seperti itu ya kan. Semoga nanti kita berharap lah nanti bisa ke depan bisa mendapatkan teman yang dijamin oleh KSR. Paling tidak adanya sebuah situasi lah untuk teman-teman yang lingkungannya KSR gitu ya. Cukup KSR ini untuk konsen kali ini memang sudah menemukan titik solusinya juga ya kan. Semoga nanti harapannya KSR menjadi juga misalkan KSR ini misalkan dirasa kurang puas ya, jadi kapan nanti kita bisa apa namanya menjadi kembali teman selanjutnya itu kan ya KSR ada mungkin closing statement dari saya. Terima kasih banyak kepada kakak yang telah mau meninggalkan cerita saya dan mencoba untuk memberikan sharing, karena kalau seperti itu saya agak lebih nyaman kan untuk menceritakan semua yang ada di pikiran dan hati saya itu bisa keluar. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. terima kasih kepada juga KSR ya. Sampai bertemu di lain kesempatan kembali. Silakan bisa meninggalkan tempat. Masih ya, mari ya.